Baik, kita kembali di line telepon 02716793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Jumadi Ohi di Jatiluhur Purwakarta, Pak Ustadz. Silakan Pak Jumadi, Purwakarta. Ya, begini Pak Ustadz. Misalnya saja sekarang ini kita kan ada di Indonesia. Nah, niat sholat sunat, bahkan niat sholat fardu juga kebanyakannya mustaqbilal kiblat. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau mustaqbilal Ka'bah itu diperbolehkan atau tidak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jadi kalau tadi Pak siapa tadi? Pak Jumadi di Pak Purwakarta. Jumadi yang di Purwakarta, kalau saya nangkep berarti niatnya dilafatkan itu ya. Jadi kalau mustaqbilal kiblati, nah kemudian mau diganti mustaqbilal ka'bati. Jadi begini Bapak, sholat itu ibadah mardhoh. Ibadah yang tentu tata caranya, bagaimana kita melakukannya harus ittiba, mengikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau bersabda, "Shollu, salatlah kamu sekalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku sholat," gitu. Jadi ini beliau sabdakan kepada para sahabat ya, yang kemudian diriwayatkan oleh para perawi sampai kepada kita. Nah, dari sini kemudian kita memahami bahwa kalau kita mau sholat, contohlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sholat gitu, mencontoni sholat begitu. Nah, selama ini kita tidak pernah atau belum menjumpai riwayat bahwa ketika kita memulai sholat kita membaca bacaan niat begitu. Nah, Rasulullah perintahkan kalau kita mau sholat ya, perbaguslah wudhu, kemudian berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbir atau takbiratul ihram itu. Maka dari sini kita pahami bahwa niat itu kan di dalam hati, tidak di dalam lisan, tidak diucapkan, tapi di dalam hati. Kita berkehendak untuk melakukan satu perbuatan, satu amal dengan sengaja, menyengaja melakukan satu amal. Maka kalau kita mau sholat, kita kemudian mendengar suara adzan, duhur misalkan, kita ambil air wudhu, kemudian kita berdiri menghadap kiblat, kita bertakbir, itulah kita sudah melakukan niat sholat, menyengaja melakukan perbuatan itu. Sehingga memang tidak ada riwayatnya Bapak untuk bacaan-bacaan niat, usolli, fardhu duhri dan seterusnya. Sehingga tidak muncul seperti yang Bapak tanyakan ya, mustaqbilal kiblati dan seterusnya gitu. Seperti itu Bapak. Jadi kita ikuti aja tuntunan riwayat-riwayat tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan sholat gitu. Yang ada adalah ketika sudah masuk waktu sholat, maka kita diperintahkan ambil air wudhu, kemudian berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbir. Nah, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih, semoga bisa dipahami.